Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Hera Eka Maharani, mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal angkatan 2023 dari Universitas Bengkulu. Nah, pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, kami ada tugas kuliah membuat vlog. Pada minggu ini, judul kita atau materi pembahasan kita adalah strategi dan model pengembangan sumber daya manusia. Definisi dari pengembangan sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia sendiri secara umum adalah mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil tertentu. Sedangkan pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menangani berbagai tugas dan untuk menumbuhkan kemampuan karyawan di luar kebutuhan pekerjaan saat ini. Jadi, definisi pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kapasitas, dan kinerja individu-individu dalam suatu organisasi. Langsung saja kita masuk ke strategi pengembangan sumber daya manusia. Di dalam KBBI, pengertian strategi adalah perencanaan cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu bangsa, dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah sebuah perusahaan perlu mengelola karir dan mengembangkan dengan baik agar kualitas pegawai senantiasa dapat terjaga dan mampu meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, pembinaan melalui coaching dan mentoring. Coaching merupakan bimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan pemecahan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Sedangkan mentoring merupakan pembimbingan peningkatan kinerja kerja, transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. Nah, yang terakhir, evaluasi atau penilaian kerja yang bertujuan untuk menilai hasil kerja, kemampuan, dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Adapun model pengembangan sumber daya manusia, yang pertama, model berbasis kompetensi. Model pengembangan SDM berbasis kompetensi menekankan pada kesesuaian antara kompetensi individu dengan tuntutan jabatan. Yang kedua, model pelatihan dan pengembangan. Model ini menekankan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan melalui pelatihan formal seperti workshop dan kursus. Yang ketiga, model pengembangan karir. Pengembangan karir atau career development adalah proses berkelanjutan di mana individu dan organisasi bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan. Yang selanjutnya, model pembelajaran organisasi. Model ini menekankan pembelajaran kolektif dan berbagi pengetahuan dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara sporadis atau insidental, melainkan harus dirancang melalui strategi model yang sistematis, terencana, serta berorientasi pada jangka panjang. Pentingnya model pengembangan sumber daya manusia terletak pada kemampuannya untuk memberikan struktur dan arah yang jelas dalam proses pengembangan. Adapun tantangan dalam penerapan strategi dan model pengembangan sumber daya manusia, yang pertama, keterbatasan sumber daya yang baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga ahli. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan eksternal. Yang keempat, kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif dan perbedaan tingkat kompetensi dan latar belakang individu. Adapun peran pihak-pihak dalam pelaksana pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, departemen sumber daya manusia atau HRD. Yang ketiga, karyawan atau peserta pengembangan sumber daya manusia, serta pihak eksternal
atau konsultan atau lembaga pelatihan. Lingkungan pelaksanaan pengembangan sumber daya. Yang pertama, pengembangan kompetensi teknis, yaitu kemampuan yang berkaitan langsung dengan pelaksana tugas dan pekerjaan tertentu. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia juga mencakup kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Selanjutnya, pengembangan sikap dan perilaku kerja serta pengembangan karir. Adapun tempat pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang pertama pelatihan di tempat kerja atau on the job training, yang kedua melalui job rotation atau job enrichment, yang ketiga program coaching atau. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita pada minggu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak vlog ini dari awal sampai akhir. Saya Hera Eka Maharani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di vlog selanjutnya.